Shalom, shalom sahabat-sahabat Her semua yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di saat ini dalam damai dan sejahtera Tuhan. Nah, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita untuk dapat berbuah menghasilkan buah yang terbaik untuk Tuhan. Dan marilah kita selalu bersyukur apapun keadaan kita hari ini. Nah, demikian juga dalam menyikapi masa-masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga belum berakhir, kita tetap bersyukur dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan supaya kita semua dapat terhindar dari pandemi ini. Tetapi terlebih dari itu semua, maka kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah perlindunganku dan Tuhanlah perisaiku. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, di hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 29 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-30. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami ada dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, kami dapat mengerti firman yang akan kami baca. Juga kami percaya firman dan kami melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup Tuhan dan juru selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Keluaran pasal 29 ayat 15 sampai 30 yang berbunyi demikian. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikkanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya.
Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan persembahan pentabisan. Kau ambillah juga 1 keping roti, 1 roti bundar yang berminyak, dan 1 roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut keterangan yang berlaku untuk menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi makanan rohani bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom.